Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan poin-poin penting dari materi pendidikan Pancasila. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Aura Afriananda dengan NIM 22016013 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada konsep, urgensi, landasan, dan tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu urgensi pendidikan Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila diberikan karena adanya kesadaran akan perlunya pendidikan yang berkesinambungan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Diharapkan dengan pemahaman yang semakin mendalam akan nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila juga diberikan karena fakta kemerosotan penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik individual maupun kolektif sebagai bangsa. Dengan kata lain, mata kuliah ini dihidupkan karena adanya kesenjangan antara kata atau pengetahuan dan perbuatan atau tingkah laku. Kemerosotan penghayatan nilai-nilai Pancasila dapat disaksikan di semua bidang kehidupan, dari semua kelas sosial dan hampir semua profesi. Fakta paling jelas adalah korupsi yang dilakukan di semua ini, mulai dari pejabat pemerintah maupun institusi pemerintah dan swasta. Catatan Kementerian Dalam Negeri RI menyebutkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2005 sampai 2013 ada 277 gubernur, wali kota, dan bupati yang terlibat korupsi, dan 3.000 anggota DPRD terjerat hukum. Pendidikan Pancasila diberikan karena kesadaran akan semakin derasnya arus ideologi asing, khususnya kapitalisme dan neoliberalisme, yang berkat sayap raksasa globalisasi menggempur seluruh pelosok Indonesia tanpa henti. Materialisme, hedonisme, konsumtivisme, serta gaya hidup yang dibentuknya telah dan sedang menerjang sudut-sudut terpencil Indonesia. Nilai-nilai asing yang sangat digandrungi remaja dan kaum muda itu dikhawatirkan akan semakin melunturkan nilai-nilai Pancasila. Sebab itu dirasakan pendidikan Pancasila sebagai suatu keharusan. Baik, kita masuk ke alasan perlunya pendidikan Pancasila. Jadi, alasan diperlukannya pendidikan Pancasila itu untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan selanjutnya ada tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila dapat dilacak keterkaitannya dengan tujuan nasional dan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan Pancasila adalah agar subjek didik memiliki moral yang sesuai dengan nilai Pancasila. Moralitas itu mampu terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku moral adalah perilaku keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai agama, perilaku kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa Indonesia. Dan adapun tujuan Pancasila di perguruan tinggi adalah agar mahasiswa yang pertama dapat memahami dan mampu melaksanakan jika Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, menguasai pengetahuan tentang beragam masalah dasar berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang hendak diatasi dengan penerapan pemikiran yang berlandasan Pancasila dan UUD 1945. Yang ketiga, memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan iptek dan pembangunan. Yang keempat, membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan dengan menerapkan strategi heuristik terhadap nilai-nilai Pancasila. Dan selanjutnya kita menggali sumber historis, sosiologis, politis, dan dari pendidikan Pancasila. Yang pertama ada landasan historis. Landasan historis adalah landasan-landasan fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila.
baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materinya, rancangan modal pembelajarannya, dan evaluasinya. Formasi pendidikan Pancasila tentu saja tidak hanya memiliki perspektif waktu ke belakang yang berisi alasan-alasan historis perlunya perilaku tertentu bagi generasi muda. Pada dasarnya, tujuan pendidikan Pancasila memformulasikan apa yang penting dari masa lampau, masalah yang dihadapi pada sekarang, dan cita-cita tentang kehidupan ideal di masa lampau. Yang kedua, landasan sosiologis. Sosiologis adalah ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Melalui pendekatan sosiologis ini pula kita diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, politisi pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran upaya atau usaha mewujudkan tentang kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan kita masuk ke argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila. Indonesia terhampar dari Sabang hingga Merauke. Seperti yang diketahui bersama, Indonesia sebagai negara kepulauan terbentuk dari keberagaman suku, adat istiadat, dan bahasa. Dengan kondisi sosial budaya Indonesia yang begitu heterogen, pandangan hidup atau ideologi sebagai sebuah dasar negara menjadi praktis sangat dibutuhkan. Secara harfiah, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, ideologi adalah sebuah sistem kepercayaan yang menerangkan, membenarkan suatu tatanan yang ada atau yang dicita-citakan dan memberikan strategi berupa prosedur, rancangan, instruksi, serta program untuk mencapainya. Penulis menyimpulkan bahwa jelas sekali ideologi adalah sebuah pandangan berupa tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah kelompok tertentu yang memiliki kesamaan. Sebuah ideologi sebagai pemersatu bangsa yang ada di Indonesia tidak lain adalah Pancasila. Sebuah sistem yang dari awal dicetuskan telah menjadi sebuah dasar dari berbagai aspek kehidupan bangsa. Pancasila yang terjabar sebagai konstitusional telah menjadi asas normatif, filosofis, ideologis, konstitusional bangsa yang menjadi dasar dari cita budaya dan moral politik nasional. Dengan sejarah perjuangan Pancasila dari awal dibentuknya seperti disebutkan di atas, Pancasila membuktikan diri sebagai cara pandang metode ampuh bagi seluruh bangsa Indonesia untuk membendung drive negatif perusak asas berkehidupan bangsa. Tantangan yang dahulu dihadapi oleh Pancasila sebagai dasar negara, jenis dan bentuknya sekarang dipastikan akan semakin kompleks karena efek globalisasi. Globalisasi menurut Ahmad M. tahun 2006 adalah perkembangan di segala jenis kehidupan di mana batasan-batasan antar negara menjadi pudar karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Baiklah, kita masuk ke esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Generasi penerus melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diharapkan akan mampu mengantisipasi hari depan yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara, dan dalam hubungan internasional, serta memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Semua itu diperlukan demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air, merupakan wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri warga negara Republik Indonesia. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani. Baiklah, kita masuk ke
pembahasan yang kedua yaitu Pancasila dalam konteks sejarah dan perjuangan bangsa. Pembahasan yang pertama yaitu konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang mana di sini ada yang pertama periode pengusulan Pancasila. Awal munculnya ideologi bangsa itu bermula dengan lahirnya rasa nasionalisme kemerdekaan Indonesia. Dan adanya rasa nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia bertujuan agar Indonesia bersatu teguh menghadapi tantangan dan keterjajahan. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Merupakan momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Dan yang kedua, periode perumusan Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta yang berhasil merumuskan calon hukum dasar yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. Pancasila dasar negara dan pembukaan UUD 1945 tidak dapat terpisahkan baik dalam proses perumusan dan pengesahan. Sejarah perumusan dan pengesahan Pancasila dasar negara dan pembukaan UUD 1945 secara kronologis. Tanggal 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Dr. Rajiman Widyoningrat kembali ke Indonesia setelah dari Vietnam pada tanggal 12 Agustus 1945 karena dipanggil penguasa militer Jepang di Dalat atau Vietnam untuk membahas hari kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang telah dijanjikan. Dan pada tanggal 16 Agustus 1945 teks kemerdekaan didektekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Insinyur Soekarno, lalu hasil akhir diketik oleh Sayuti Melik. Tanggal 17 Agustus dicetuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno. Tanggal 18 Agustus 1945 diadakan sidang PPKI, putusan-putusan yang dihasilkan sebagai berikut. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, dan yang kedua memiliki presiden dan wakil presiden yang pertama, yang ketiga membentuk KENIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Dan kita akan membahas dan selanjutnya ada alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa harus mendorong bangsa Indonesia secara keseluruhan agar tetap berjalan dalam koridornya yang bukan berarti menentang arus globalisasi, akan tetapi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan peluang yang tercipta. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang artinya nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Kepribadian itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas, dan setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Demikian pula halnya dengan ideologi bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Perumusan Pancasila tidak muncul dari sekedar pikiran logis rasional, tetapi digali dari akar budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Dalam hal ini, Bung Karno hanya mengaku diri sebagai penggali Pancasila. Nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila itu diambil dari nilai-nilai yang sejak lama hadir dalam masyarakat Nusantara. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan berkepribadian bangsa disepakati oleh pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Baiklah, selanjutnya kita menggali sumber historis, sosiologi, politis, pendidikan Pancasila. Sumber historis Pancasila. Perumusan Pancasila diawali ketika sidang BPUPKI. Pada sidang ini, masalah tersebut adalah tentang suatu perumusan dasar negara Indonesia
yang akan dibentuk, dan dibentuklah Pancasila yang diperingati sebagai hari lahir Pancasila, yakni pada tanggal 1 Juni 1945. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kemudian esoknya tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang berisi 5 prinsip dasar negara yang diberi nama Pancasila. Dan sumber sosiologis Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia, tersusun dalam pola kehidupan sosial dari berbagai golongan kelompok masyarakat, dan juga dapat mengkaji masalah sosial dalam perspektif sosiologi. Suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai tertentu agar dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, dan termasuk perubahan sosial. Dan sumber politis Pancasila. Pancasila sebagai politis sebagai sumber pengayaan pendidikan berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia, bertujuan agar mampu mendiagnosia saran tentang mewujudkan kehidupan politik yang sesuai nilai-nilai Pancasila. Dalam tatanan tertentu mengandung nilai-nilai kaidah yang mewujudkan tata tertib sosial politik. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut yakni menemukan nilai ideal menjadi pedoman dalam konsep pokok politik yang meliputi kekuasaan, pengambilan keputusan dan kebijakan, dan pembagian sumber daya negara. Selanjutnya kita masuk ke membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumusan Pancasila Pancasila bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Dan tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pertarungan ideologi antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Dan selanjutnya, esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, alasan filosofis berdirinya suatu negara. Alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Yang pertama, hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada tanggal 1 Juni 2008. 48,4% responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Dan 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Yang kedua, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan hal-hal berikut. Yang pertama, pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain. Yang kedua, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu. Yang ketiga, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dan yang ketiga, selanjutnya faktor penyebab rendahnya pemahaman dan pengalaman tentang nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat Indonesia dewasa ini. Yang pertama, banyak generasi muda yang menerapkan budaya barat. Yang kedua, kurangnya pengajaran karakter bangsa berlandaskan Pancasila. Yang ketiga, adanya sikap apatisme. Yang keempat, adanya kesenjangan sosial. Selanjutnya kita masuk ke Pancasila dalam konteks sejarah dan perjuangan bangsa, yang mana ada esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi yang berasal dari kata essence, yang menurut Kamus Longman berarti the most basic and important quality of something. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, esensi adalah kata benda yang berarti hakikat, inti, hal yang pokok. Contoh penggunaannya adalah esensi pertikaian antara kedua tokoh itu ialah pertentangan ideologi. Jadi segala sesuatu yang merupakan hakikat, dasar, inti, sari, hal yang pokok, penting, ekstrak, dan konsentrat dari segala sesuatu disebut esensi tergantung dalam konteks dan penggunaannya. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Insinyur Soekarno menggambarkan urgensi Pancasila secara ringkas tetapi meyakinkan. Pancasila adalah Wentancong, satu dasar falsafah dan juga satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya satu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala macam penjajahan terutama imperialisme. Dan memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara bisa menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Pendekatan institusional adalah membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Sementara itu, pendekatan sumber daya manusia terdapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan bertanggung jawab, sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Selanjutnya kita masuk ke Pancasila dalam konteks sejarah dan perjuangan bangsa, yang mana ada esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi yang berasal dari kata essence, yang menurut Kamus Longman berarti the most basic and important quality of something. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, esensi adalah kata benda yang berarti hakikat, inti, hal yang pokok. Contoh penggunaannya adalah esensi pertikaian antara kedua tokoh itu ialah pertentangan ideologi. Jadi segala sesuatu yang merupakan hakikat, dasar, inti, sari, hal yang pokok, penting, ekstrak, dan konsentrat dari segala sesuatu disebut esensi tergantung dalam konteks dan penggunaannya. Baiklah, selanjutnya hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila pada saat penjajah atau kolonial sebelum terjadinya proklamasi selalu direndahkan, dilecehkan, diinjak-injak. Kemudian dengan dilakukannya proklamasi, nilai Pancasila ditegakkan, diselamatkan, dan ditinggikan, dijunjung tinggi. Sehingga dengan melakukan proklamasi yang pada awalnya pada masa penjajahan Pancasila tidak dianggap, bahkan dilecehkan, maka dengan perjuangan rakyat bangsa Indonesia, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara kembali ditegakkan. Proklamasi kemerdekaan merupakan jembatan emas, yang artinya suatu instrumen yang bernilai di mana di seberang jembatan tersebut atau setelah kemerdekaan bangsa Indonesia membangun bangsa untuk mencapai tujuan nasional, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Tujuan nasional ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat sila-sila Pancasila. Dan kita masuk ke Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah konsep yang meliputi nilai-nilai fundamental yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan kehidupan masyarakat. Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang kuat dalam membentuk identitas nasional Indonesia, menjaga persatuan, mengatur tatanan sosial, dan menghormati kebebasan dan kepentingan rakyat. Hakikat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah bahwa Pancasila merupakan pijakan ideologis, filosofis, dan konstitusional yang menjadi landasan dan panduan bagi negara dalam menjalankan pemerintahannya. Hakikat Pancasila mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama,
keberagaman, yang kedua keadilan dan kesejahteraan, yang ketiga demokrasi, yang keempat persatuan dan kesatuan, dan yang kelima stabilitas dan kontinuitas. Hakikat Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai yang saling terkait dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang adil, demokratis, berkeadilan sosial, dan berwawasan kebangsaan. Dan Pancasila memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar negara Indonesia. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Pancasila penting sebagai dasar negara. Yang pertama, identitas nasional. Pancasila menjadi identitas nasional Indonesia yang menyatukan berbagai suku, agama, ras, dan budaya yang ada di negara ini. Yang kedua, persatuan dan kesatuan. Pancasila memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, landasan ideologis dan filosofis. Pancasila memberikan landasan ideologis dan filosofis yang kuat bagi negara Indonesia. Yang keempat, sistem pemerintahan yang demokratis. Dan yang kelima, keadilan sosial. Yang keenam, stabilitas dan kontinuitas. Pancasila memberikan kerangka yang stabil dan kontinu untuk negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya menjadi landasan teoritis, tetapi juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sistem politik, kebijakan publik, pendidikan, dan hukum Indonesia. Pentingnya Pancasila sebagai dasar negara adalah untuk menjaga persatuan, keadilan, demokrasi, dan kemajuan bangsa Indonesia dalam konteks yang beragam dan dinamis. Baiklah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang merupakan dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 5 prinsip atau 5 dasar. Sejarah ideologi Pancasila dimulai pada masa kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pertama kali dikemukakan wacana tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan lainnya aktif dalam merumuskan ideologi ini. Pancasila menjadi landasan ideologi negara Indonesia yang mengikat seluruh warga negara. Pancasila dijadikan panduan dalam pembentukan kebijakan pemerintah, hukum, pendidikan, serta pembangunan sosial politik dan ekonomi di Indonesia. Pancasila merupakan hasil dari perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam mencari ideologi yang dapat menyatukan keberagaman suku, agama, budaya, dan pandangan politik di dalam suatu negara. Pancasila juga merupakan hasil refleksi dari nilai lokal, budaya, dan tradisi Indonesia yang mengakar kuat dalam masyarakat. Sementara itu, ideologi dunia adalah istilah yang luas dan dapat merujuk pada sebagai pandangan dan sistem pemikiran yang berlaku di berbagai negara di dunia. Contoh beberapa ideologi dunia yang dikenal meliputi liberalisme, sosialisme, konservatisme, kapitalisme, komunisme, demokrasi, dan banyak lagi. Ideologi dunia terbentuk melalui perjalanan sejarah, perbedaan budaya, dan perkembangan pemikiran manusia di berbagai belahan dunia. Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan agama. Prinsip pertama dalam Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang dipegang oleh mayoritas penduduk Indonesia. Namun perlu dipahami bahwa Pancasila tidak mengidentifikasi agama tertentu sebagai agama negara. Indonesia adalah negara dengan keragaman agama yang sangat kaya, termasuk Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan agama-agama lainnya. Pancasila menghormati keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia serta menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Baiklah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengacu pada 5 prinsip dasar yang menjadi pijakan utama dalam menyusun dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi landasan bagi berbagai aspek kehidupan di Indonesia, termasuk dalam pembentukan hukum, kebijakan pemerintahan, pendidikan, dan hubungan antar warga negara.
Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat juga bahwa Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran sendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman ataupun pandangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Hakikat Pancasila adalah sesuatu yang terkandung dalam nilai-nilai yang terdapat pada sila Pancasila yang harus dijadikan sebab sehingga dijadikan sebagai dasar negara. Baiklah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sebagai praktis, etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan. Walaupun seharusnya dipraktikkan, etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas, yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila yang sila-silanya merupakan satu kesatuan yang sistematik haruslah menjadi sistem etika dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sila ketuhanan yang Maha Esa, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga harus mempertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan sekitarnya. Sila pertama ini menempatkan manusia di alam semesta, bukan sebagai sentral, melainkan sebagai bagian sistemik dari alam yang diolahnya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabdikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkeadilan harus disertai sikap empati, solidaritas, dan kepedulian yang menerapkan nilai-nilai manusiawi. Sila persatuan Indonesia, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan kesatuan bangsa. Baiklah, hanya sampai di sini yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.